Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya di channel JMC. Hari ini kita berkesempatan lagi podcast dengan Kiai Asep Badrut Tamam. Karena kita masuk ke bulan suci Ramadan, insya Allah podcast kali ini kita akan membahas mengenai soal puasa. Untuk itu langsung saja saksikan terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah berada di kediaman Pak Kiai Asep. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Sehat kabarnya? Berkah, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Walafiat. Langsung saja lah, karena kita masuk ke bulan suci dan sudah mulai puasa, udah 3 hari puasa. Kira-kira puasa sendiri itu maksud dan maknanya apa sih Pak Kiai? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku, artinya menahan diri. Gitu. Kalau menurut istilah, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Gitu. Jadi puasa itu batasannya dari matahari mulai keluar sampai maghrib itu? Iya, sampai terbenam matahari. Gitu. Berarti kalau setelah buka itu nggak dihitung puasa gitu? Setelah buka? Iya. Gitu. Soalnya ada gini, kalau lagi buka puasa itu, lagi bukber misalnya, nah sekarang nih udah buka nih, kalau mau gosip nggak apa-apa gitu. Nah itu gimana? Iya. Kalau masalah itu emang kita suka banyak yang menyalahartikan. Jadi gosip gitu kan, ngomongin orang itu dianggapnya dilarang hanya di bulan puasa. Padahal semua perilaku itu bukan hanya di bulan puasa dilarangnya, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga dilarang. Gitu. Kira-kira kalau misalnya gosipnya setelah buka puasa, itu akan menghilangkan pahala puasa atau tidak itu? Ya, tidak menghilangkan pahala puasa, cuman kan kita tetap dapat dosa. Nah, dosa. Jadi tetap sampai malam pun sebenarnya harusnya ya. Iya, ya bukan sampai malam, sampai kapanpun. Oh. Jadi puasa yang saya catat tadi, jadi puasa itu adalah menahan diri gitu, menahan diri. Iya, gitu. Cuman kalau siang hari itu dikhawatirkannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, gitu. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahul jaza'u ilal juwal atos. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi laisa lahul jaza, dia tidak mendapatkan pahala kecuali ilal juwal atos, kecuali lapar dan haus atau dahaga saja, gitu. Jadi dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum atau segala hal yang membatalkan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kan sayang-sayang ya, gitu. Jadi mungkin cuman nggak aja Nabi ngomong begini, ya percuma puasa juga kan gitu, sia-sia, gitu kan, kalau memang tidak mendapatkan pahalanya. Misalnya hal-hal apa saja sih Kasep yang menghilangkan pahala puasa itu? Ya tadi seperti misalnya ngomongin orang ya, ghibah, kemudian namimah, ngadu domba, fitnah, gitu kan. Kemudian kalau di zaman sekarang mungkin apa sih ini, seperti ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu bisa membatalkan pahala puasa. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, Pak. Iya. Apa namanya? Batal puasa dan batal pahala puasa ya. Artinya apa? Misalnya kita nih gegibah ngomongin orang ketika kita sedang puasa, puasanya sendiri tidak batal, gitu. Cuman kita tidak akan dapat pahalanya, gitu. Agak sia-sia berarti puasa.
ya bukan agak sia-sia. Jadi puasanya itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi dia tidak dapat apa-apa kan, kasihan. Nah, puasa di era digital hari ini kan ada banyak fenomena-fenomena baru. Misalnya nih, kalau saya buka Instagram misalnya, kemudian lihat postingan-postingan di Instagram itu banyak banget orang-orang yang mainin TikTok gitu dengan wah itu cukup menggairahkan gitu kalau ditonton kayaknya. Bahkan cepet kalau nonton itu kayaknya udah asar lagi aja gitu. Nah kayaknya itu apakah itu juga termasuk hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu Kak? Pertama gini, di bulan suci Ramadan ini yang diwajibkan itu kan kita puasanya. Tetapi selain itu banyak amalan-amalan sunat lainnya yang sangat dianjurkan gitu, seperti misalnya tadarus Al-Quran gitu kan, dan melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Jadi kalau menurut hemat saya, daripada kita tiktokan, ya kan, ya lebih baik kita tadi melakukan amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan gitu, ya, supaya puasa kita itu lebih bermakna, lebih berarti, ya. Kemudian lagi ada kekhawatiran dengan tiktokan itu tadi kita malah terjerumus pada perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Secara tidak sadar, misalnya tujuannya mau bercanda, lama-lama kita akhirnya saling ledek dan lain sebagainya kan, gitu. Akhirnya tadi kita terseret kepada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. TikTok yang postingan yang buruk. Iya, postingan-postingan yang buruk gitu kan. Yang apa lagi namanya itu? Membangkitkan apa sih? Gairah. Yeah. Ada juga temen yang suka ngirimin gambar makanan siang bolong gitu di grup biasanya. Yeah. Gambar es, gambar makanan gitu. Nih lihat ini nih gitu. Kalau nggak kuat jangan lihat ini. Nah kita suka lihat dan cukup terganggu lah. Yeah. Waduh kok seger lihatnya gitu. Nah untuk orang yang mengirimi postingan ini kira-kira hukumnya gimana tuh orang? Ya tadi itu kata kuncinya mungkin pada kata mengganggu itu, ya, gitu. Jadi segala perbuatan yang itu diperkirakan akan mengganggu kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah puasa itu sebaiknya dihindari, gitu. Apapun itu bentuknya, gitu. Ya Islam tidak melarang bercanda, gitu. Rasulullah sendiri senang bercanda kok, gitu. Saya teringat sebuah riwayat Rasulullah bersama sahabat itu sedang berbuka bersama, sedang buka bersama. Ya kalau di Arab kan bukanya pakai kurma ya, makanya buka dengan kurma atau yang manis-manis itu disunatkan, gitu. Sayyidina Ali itu bercanda, gitu kan. Kurma yang beliau makan, bijinya itu ditaruh di hadapan Rasulullah, gitu. Setelah selesai makan satu buah kurma, bijinya taruh di depan Rasulullah, sehingga di depan Sayyidina Ali itu tidak ada satupun biji kurma, sementara di depan Rasulullah kan banyak numpuk kan biji kurmanya. Setelah selesai berbuka, Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah itu ternyata rakus ya orangnya, katanya. Lihat aja, katanya, biji kurmanya banyak banget, katanya kan, numpuk gitu di depan Rasulullah. Nah, karena Rasulullah ini orang yang sangat cerdas, gitu. Ketika dicandain oleh Sayyidina Ali seperti itu, Rasulullah nggak kehabisan akal. Akhirnya beliau membalas candaan Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, rakus mana, katanya, antara ana sama ente lah, gitu kalau bahasa kita mah. Kalau saya memang biji kurmanya banyak, tapi ente mah katanya biji kurmanya nggak ada satu-satu pun, berarti ente mah makan kurma sama biji-bijinya, katanya, ya kan gitu. Iya, jadi ente lebih rakus, kata Nabi. Ya, itu kan bercanda, gitu kan, bercanda.
Cuman bercandanya sehat, yang tidak mengganggu tadi dalam tanda petik. Berarti konteksnya kalau misalnya saya tidak merasa terganggu dengan postingan itu gitu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Yang ngirimin foto gambar itu pun kan sebenarnya untuk mengakrabkan suasana puasa aja sebenarnya. Ya. Tapi kan tidak ada konten lain yang lebih bermanfaat untuk dikirimkan daripada sekedar gambar-gambar itu. Gambar-gambar makanan. Iya, gitu kan. Atau TikTok yang lainnya yang goyang-goyang dan lain sebagainya kan gitu. Ya. Jadi boleh bercanda kok dalam Islam. Gitu. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang selalu membuat Nabi tertawa ada. Atau ada misalnya riwayat lain, seorang nenek-nenek datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nenek bisa masuk surga?" Jawab Nabi gimana? Di surga mah nggak ada nenek-nenek katanya kan gitu. Nenek-nenek itu kan menangis, pulang ke rumah menangis gitu kan, sampai akhirnya ada sahabat yang lapor kepada Nabi gitu bahwa nenek itu katanya setelah bertanya kepada Nabi sampai sekarang nggak berhenti menangis gitu. Akhirnya kata Nabi, kasih tahu ke nenek itu, saya bilang bahwa di surga tidak ada nenek-nenek itu bukan berarti nenek itu tidak akan masuk surga, tetapi meskipun orang itu sudah nenek-nenek di dunianya ketika dia masuk surga atau kembali menjadi muda gitu. Karena mungkin kalau bahasa kitanya mah kalau di surga itu banyak nenek-nenek kan tidak indah ya. Nggak indah sama sekali. Jadi semua orang meskipun meninggalnya sudah tua, nenek-nenek gitu, kakek-kakek, ketika masuk surga itu akan kembali menjadi muda lagi. Gitu. Itu kan bahasa-bahasa candaan. Jadi canda boleh dalam Islam selama tadi tidak mengganggu. Iya. Tadi kan yang dicatat adalah bahwa satu puasa adalah soal menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada perbedaan antara batalnya puasa dan batalnya pahala puasa. Pahala puasa. Nah, sebelum puasa kan sahur nih biasanya, orang-orang sahur dan waktu imsak nih. Jadi ada kebiasaan untuk orang-orang perokok itu kalau setelah sahur itu kan merokok nih. Nah terus temen bilang tenang aja belum subuh katanya. Jadi sebenarnya batasan puasa itu apakah imsak, apakah subuh? Ya, imsak itu kan juga hasil ijtihad para ulama ya, berdasarkan perhitungan hisab bahwa di waktu-waktu tertentu fajar itu kan sudah terbit gitu. Jadi sebaiknya untuk kehati-hatian kita, jika sudah ada pengumuman imsak misalnya, biasanya kalau di kita kan di masjid ya melalui pengeras suara, itu segala aktivitas makan minum segera dihentikan gitu, untuk kehati-hatian gitu. Sebab jika itu dilanggar, takutnya kita keterusan gitu. Meskipun boleh sebenarnya setelah waktu itu. Iya. Cuman kan kita tidak bisa memastikan gitu. Apakah ini sudah siang atau tidak? Takutnya tadi karena kita terlena keasikan ngisep rokok, hanya tiba-tiba pas keluar udah terang nih. Nah, akhirnya kan batal gitu. Makanya kita harus berterima kasih kepada para ulama yang sudah melakukan ijtihad itu. Jadi imsak itu sebenarnya batasan kan? Batasan, iya. Khawatir ya, gitu. Memang ada juga ulama yang agak sedikit longgar. Jadi setelah ada pengumuman imsak itu masih adalah katanya toleransi waktu beberapa menit lagi katanya kan begitu. Paling tidak mungkin untuk kumur-kumur barangkali kan begitu. Supaya tidak tersisa makanan di mulut kita. Nah setelah masuk waktunya puasa, kalau orang-orang yang pekerjaannya itu di pinggir jalan gitu Kak Asep. Nah kan masih banyak warung-warung yang buka, terutama di daerah kita gitu. Karena prinsipnya mungkin untuk supir yang sekedar singgah gitu. Tapi untuk orang-orang yang di sawah gitu, yang posisinya di sawah, kan kecium bau makanannya itu, kehirup gitu. Nah kira-kira untuk orang yang menjual makanannya itu gimana gitu? Iya.
Dalam ilmu fikih itu kan diatur bahwa orang musafir dengan jarak tertentu ya, itu kan diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau diperbolehkan untuk berbuka, dengan catatan dia kan harus mengkodok nantinya, harus mengganti. Ini memang dalam jarak tertentu dibolehkan. Iya, cuman kita juga harus ada etika. Yang tukang warungnya juga harus ada etika, gitu. Jadi meskipun buka ya di bulan puasa, ya jangan terlalu vulgar lah, gitu. Jangan terlalu vulgar. Soalnya sering banget lihat, ya maaf mungkin karena pekerjaannya kan melelahkan gitu. Di jalan itu banyak yang merokok di pinggir jalan. Seharusnya memang agak menutupi. Iya, itu yang harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Kalau misalnya saya menempuh Jakarta Bandung misalnya lewat tol, sebenarnya secara pribadi itu masih kuat puasa karena memanfaatkan jaraknya itu yang dibolehkan, akhirnya buka, itu nggak apa-apa juga. Iya, jadi orang yang melakukan perjalanan itu boleh berbuka, boleh tidak puasa. Tetapi kalau misalnya dia kuat gitu dan dia memilih untuk berpuasa, itu afdol, lebih baik, lebih utama gitu. Meskipun dia boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, tapi dia misalnya karena merasa kuat memilih untuk berpuasa terus, itu lebih baik. Jadi dibolehkan saja sebenarnya, tetapi kalau misalnya berpuasa, gitu. Karena kalaupun misalnya kita memilih untuk berbuka, kita juga harus berpikir bahwa kita kan tetap wajib mengqadha, dan itu nanti jauh lebih berat. Sekarang ketika kita puasa kan kita banyak yang menemani, tapi ketika kita qadha, yang lain tidak puasa, kita puasa sendirian, itu jauh lebih berat kan nanti. Gitu. Jadi kesannya gitu bahwa puasa ini untuk saya pribadi cenderung apa namanya istilahnya ya, membebani mungkin. Membebani gitu. Jadi bagaimana sih seharusnya kita menyambut puasa ini? Karena secara pribadi pun kalau sebenarnya ya udah nggak usah puasa misalnya, ya kayaknya senang-senang aja gitu. Justru malah kehadiran puasa itu agak cenderung membebani hari ini, Kak Asep. Iya, kalau masalah membebani, saya teringat M. Hairun Najib itu. Ya. Kalau kita melakukan pekerjaan yang kita senangi, gitu, ya, itu tidak ada istimewanya, tidak ada hebatnya. Contoh misalnya pemain bola, karena dia hobi main bola, kemudian dia pekerjaannya main bola, gitu. Itu biasa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, tapi kita tetap melakukannya, gitu, itu yang luar biasa, gitu. Misalnya puasa, gitu. Sebenarnya kita merasa keberatan nih, karena mungkin Ido kan siang-siang biasa ngopi, ya kan, biasa ngerokok. Tiba-tiba dengan adanya kewajiban puasa, Ido seharian harus menahan diri dari itu, gitu kan. Itu kan mungkin bagi Ido terasa berat, ya. Tapi tetap Ido jalani karena alasannya apa? Itu diperintahkan oleh Allah. Jadi meskipun saya nggak senang ini ya Allah, tapi karena Engkau memerintahkan saya, maka saya akan tetap menjalannya. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Jadi kayak misalnya Sayyidina Umar waktu mencium Hajar Aswad kan, gitu. Umar itu kan seorang sahabat yang sangat rasional. Beliau sangat cerdas, gitu. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, Umar berkata, "Hei, di mataku engkau hanyalah sebongkah batu hitam. Demi Allah, kalau saya tidak melihat Rasulullah melakukan ini, aing teh hayang nyium dia," kan gitu. Saya nggak mau mencium kamu, tapi karena saya cinta kepada Rasulullah dan saya melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka saya melakukannya. Gitu kan? Itu luar biasa nilainya. Itu masalah keberatan. Tapi ada yang menarik ya tentang masalah keberatan ini. Ayat tentang puasa itu di surat Al-Baqarah
Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepadamu asyam puasa. Kama, seperti halnya kutiba alal ladzina min qablikum, puasa juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan hal yang baru. Umat-umat Nabi terdahulu juga itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan puasa, gitu. Jadi, iya, apa namanya? Bahkan Nabi Daud misalkan, itu puasanya kan sepanjang tahun, gitu. Puasanya sepanjang tahun, hanya selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad itu kan puasanya tertentu, ayyam ma'dudat. Dalam satu tahun hanya diwajibkan 30 hari atau 1 bulan saja, gitu. Karena puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, maka sebenarnya itu biasa-biasa aja, tidak berat maksudnya, gitu, tidak berat. Gitu. Justru akan menjadi luar biasa tadi kalau ya orang dengan pekerjaan yang berat, terbebani dengan hadirnya puasa, Iya. tapi dia masih lanjut puasa. Lah, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Kemudian ukuran-ukuran puasa itu berhasil atau tidak itu apa sih Kasep gitu, ukuran-ukurannya gitu untuk seseorang atau untuk masyarakat gitu? Iya. Kalau dalam Islam itu keberhasilan ibadah seseorang itu bisa diukur atau bisa dilihat setelah orang itu melakukan kewajibannya, gitu. Misalnya puasa itu kan tadi la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, gitu. Jadi jika seseorang sudah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, lihat ada nggak perubahan perilaku pada diri orang itu. Kalau perilakunya semakin baik, mencerminkan ketakwaan, berarti itu bisa dikatakan bahwa orang itu berhasil dalam puasanya, gitu. Jadi sekali lagi dalam Islam itu berhasil tidaknya ibadah seseorang itu bisa lihat dari adanya perubahan perilaku setelah orang itu melakukan ibadah itu. Misalnya haji, gitu kan. Haji yang dikatakan berhasil adalah haji yang mabrur kan. Mabrur itu artinya menjadi baik. Jika seseorang itu ada perubahan perilaku sebelum dia berangkat haji dan setelah dia menunaikan ibadah haji, perilakunya menjadi lebih baik, berarti bisa dikatakan bahwa orang itu hajinya mabrur, gitu. Kalau misalnya dia sebelum berangkat haji pekerjaannya judi, gitu kan, minum-minuman keras, main wanita, korupsi, kemudian setelah haji masih begitu juga, berarti itu hajinya dipertanyakan. Haji Deeng. Haji mardud, gitu, ya. Atau misalnya di sholat kan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, gitu. Berbahagialah orang-orang yang qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin. Mereka orang yang orang mukmin itu yang melaksanakan sholat secara khusyuk, dengan khusyuk, gitu kan, gitu. Terlihat pada perilakunya, gitu. Orang yang sholatnya khusyuk, ya. Sholat itu kan tanha anil fasya iwal mungkar, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika ada orang sholat tapi perbuatannya keji dan mungkar saja, itu sholatnya perlu dipertanyakan, gitu. Berarti kasus yang puasa pas buka, ini boleh gibah nih kita karena udah buka, itu tanda ya, ciri. Iya, maksudnya nggak berhasil sama sekali. itu tadi. Karena kalau saya mengartikan Ramadan itu sebagai bulan latihan, gitu. Jadi latihan kita untuk tidak ngegosip, latihan kita untuk tidak ujaran kebencian dan lain sebagainya. Berarti keberhasilan seseorang dalam berpuasa itu nanti dilihatnya setelah selesai. Setelah selesai, apakah orang ini puasanya benar atau enggak, gitu. Benar dalam arti tadi ya, dia bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi juga menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang lainnya yang bisa membatalkan pahala puasa tadi.